Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini, Selasa 27 Oktober 2020, dilaksanakan seminar proposal dan hasil dengan judul Identifikasi Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa, HOTS, Higher Order Thinking Skills pada materi Asam Bahasa kelas 11 di SMA Negeri 2 Lumajang sesuai kurikulum 2013. Dan perkenalkan, saya Sela Novitasari, mahasiswi S1 Pendidikan Kimia Ofrince 2017. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oktavia Sulistina dan Bapak Habibin selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia dan teman-teman Ofrince yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi. Pokok bahasan sesuai desain operasional yang telah dibuat terdiri dari 5 bagian, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta penutup. Pada bagian awal pendahuluan dijelaskan latar belakang bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek yang menentukan masa depan bangsa dan negara. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh sistem pembelajaran yang dianut di negara tersebut. Pada era pendidikan abad 21, sistem pembelajaran mengalami suatu peralihan. Kurikulum yang berlaku sekarang menuntut guru untuk melakukan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk dapat berpikir HOTS. Menurut Kemendikbud 2017, kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk menjawab tantangan era abad 21 yaitu keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi, di mana kriteria tersebut merupakan bagian kriteria HOTS. Selain hal itu, peningkatan keterampilan HOTS merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam survei internasional, khususnya hasil PISA, Program for International Students Assessment. Salah satu materi pokok dalam pembelajaran kimia yang dapat digunakan untuk menilai dan menganalisis keterampilan HOTS adalah materi asam basa. Karena materi ini banyak pengetahuan konseptual dan prasyarat serta berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun alasan peneliti memilih SMA Negeri 2 Lumajang sebagai tempat penelitian yaitu karena SMA Negeri 2 Lumajang mempermudah dalam perizinan untuk dapat melakukan pengambilan data di tengah masa pandemi COVID-19. Mengingat juga keterbatasan waktu karena luaran dari produk penelitian ini digunakan sebagai data pendukung pada International Conference on Mathematics and Science Education ICOMSI pada bulan Agustus lalu. Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat dilakukan penelitian mengenai identifikasi kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa HOTS Higher Order Thinking Skills pada materi asam basa kelas 11 di SMA Negeri 2 Lumajang sesuai kurikulum 2013 dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, Nur Hidayatur Rahman 2016, yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi menurut Brukhar 2010, dengan harapan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan dan mengukur persentase kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 11 MIPA tahun ajaran 2019-2020 pada materi asam basa di SMA Negeri 2 Lumajang sesuai dengan kurikulum 2013. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang pendidikan, khususnya dalam penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi pada pembelajaran kimia. Beberapa manfaat yang diharapkan adalah yang pertama bagi siswa dapat mengetahui tingkat keterampilan berpikir pada dirinya, terutama dalam materi asam basa. Bagi guru, untuk menganalisis kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Lumajang pada materi asam basa. Bagi sekolah, dapat memberikan gambaran nyata terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa-siswinya. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan bekal, serta bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai referensi. Penelitian ini terbatas pada 3 hal, yaitu penelitian terbatas dilakukan pada siswa kelas 11 MIPA di SMA Negeri 2 Lumajang sebanyak 8 kelas, orientasi berpikir tingkat tinggi hanya menurut Brukhar 2010, dan materi yang digunakan untuk menganalisis kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa hanya materi asam basa. Pada penelitian ini perlu diberikan batasan istilah melalui definisi operasional agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang antara penulis dengan pembaca. Yang pertama yaitu karakteristik materi. Karakteristik materi ini sesuai dengan kurikulum 2013 KD 3.10 dan 4.10. Yang kedua karakteristik instrumen. Instrumen yang digunakan adalah model soal pilihan ganda 2 tingkat dengan tujuan untuk mengukur dan menganalisis keterampilan HOTS yang memungkinkan siswa memberikan jawaban dan alasan yang berbeda sesuai dengan proses berpikir dan sudut pandang yang digunakan. Dan yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi mengacu pada kriteria Brukhar 2010. Pokok bahasan selanjutnya yaitu kajian pustaka yang memuat 2 hal. Yang pertama,
karakteristik materi asam basa sesuai KD 3.10 dan 4.10 yang memuat submateri, konsep atau teori asam dan basa, sifat asam dan basa, indikator asam dan basa, konsep pH, serta kekuatan asam dan basa. Dan yang kedua, karakteristik berpikir tingkat tinggi menurut Brookhart 2010 yang terbagi menjadi 5 indikator. Yang pertama keterampilan transfer, yang kedua logika dan penalaran, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah kreativitas dan berpikir kreatif, di mana masing-masing dari indikator tersebut memiliki subindikator seperti yang tampak pada layar. Pokok bahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk mendeskripsikan data hasil tes sampel penelitian, di mana sampel penelitian tersebut tidak diberikan perlakuan tertentu. Alur penelitian deskriptif kuantitatif dapat dilihat pada diagram yang ada pada slide. Untuk subjek penelitian terdiri dari 293 siswa yang terbagi dalam 8 kelas, sedangkan tempat dan waktu penelitian di SMA Negeri 2 Lumajang, Kamis 14 Mei 2020, dan teknik pengumpulan data melalui tes secara online pada Google Form yang disambungkan dengan LMS sekolah selama 120 menit. Untuk instrumen penelitian digunakan 25 butir soal pilihan ganda beralasan dengan 5 opsi jawaban dan alasan terbuka untuk masing-masing butir soal. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan mengoreksi alasan jawaban, kemudian dikategorikan berdasarkan tabel kategori penentuan tingkat keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang diadaptasi dari Reza 2015. Pokok bahasan selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Setelah data diperoleh kemudian diolah, didapatkan persentase masing-masing indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi menurut Brookhart 2010. Yang pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada indikator logika dan penalaran atau logic and reasoning. Indikator ini terdapat pada soal nomor 1 dan 2, di mana kedua soal tersebut memenuhi variabel deduktif. Pada soal nomor 1 dan 2 memuat materi konsep asam basa, di mana siswa diminta untuk mengidentifikasi pernyataan yang berisi informasi umum menjadi bagian-bagian yang lebih kecil serta menarik kesimpulan dari opsi yang berisi pernyataan yang memuat kesimpulan dari premis-premis yang ada. Berdasarkan data hasil tes menunjukkan bahwa pada soal nomor 1 sebanyak 271 siswa dengan persentase sebesar 92% dan pada soal nomor 2 sebanyak 207 siswa dengan persentase 71% dari keseluruhan siswa dapat menjawab soal dengan opsi pilihan dan alasan benar. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang kedua yaitu pengambilan keputusan atau judgement. Pada instrumen yang telah dikembangkan, indikator judgement muncul pada pokok bahasan pH dan kekuatan asam basa yang tersaji dalam soal nomor 3 dan 4. Untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi pada indikator ini, pokok bahasan pH dan kekuatan asam basa disajikan dalam soal yang mengarahkan siswa untuk mengetahui kredibilitas sumber dan mengidentifikasi asumsi tersirat. Siswa diminta untuk mengidentifikasi suatu pernyataan berisi beberapa materi yang ditanyakan kebenarannya, memberikan alasan mengapa materi tersebut benar atau salah, serta mengidentifikasi pernyataan yang berisi asumsi tersirat untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang didukung dengan bukti dan alasan yang akurat dan relevan. Berdasarkan data hasil tes, menunjukkan bahwa pada soal nomor 3 sebanyak 240 siswa dengan persentase 82% dan pada soal nomor 4 sebanyak 107 siswa dengan persentase 37% dari keseluruhan siswa dapat menjawab soal dengan pilihan dan alasan benar. Indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi yang ketiga yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Pada instrumen yang telah dikembangkan, indikator pemecahan masalah muncul pada pokok bahasan pH dan konsep asam basa yang tersaji dalam soal nomor 5, 6, dan 7. Untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada indikator ini, pokok bahasan pH dan konsep asam basa disajikan dalam soal yang mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah yang disajikan dalam stimulus, kemudian membuat penyelesaian dari permasalahan tersebut, mengidentifikasi informasi yang tidak relevan dengan masalah yang terdapat dalam stimulus, serta menginterpretasikan data yang disajikan untuk memecahkan masalah, kemudian dapat menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Berdasarkan data hasil tes, menunjukkan bahwa pada soal nomor 5 sebanyak 158 siswa dengan persentase 54%, pada soal nomor 6 sebanyak 244 siswa dengan persentase 83%, dan pada soal nomor 7 sebanyak 182 siswa dengan persentase 62% dari keseluruhan siswa dapat menjawab soal dengan opsi pilihan dan alasan benar. Indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi yang keempat yaitu
kreativitas dan berpikir kreatif atau creativity and creative thinking. Pada instrumen yang telah dikembangkan, indikator kreativitas dan berpikir kreatif muncul pada pokok bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa, konsep, serta kekuatan asam basa yang tersaji dalam soal nomor 8, 9, dan 10. Untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi pada indikator ini, pokok bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa, konsep, serta kekuatan asam basa diarahkan pada variabel penemuan ide dan pengujian berdasarkan efektivitas. Berdasarkan data hasil tes menunjukkan bahwa pada soal nomor 8 sebanyak 207 siswa dengan persentase 71%, pada soal nomor 9 sebanyak 105 siswa dengan persentase 36%, dan pada soal nomor 10 sebanyak 89 siswa dengan persentase 30% dari keseluruhan siswa dapat menjawab soal dengan opsi pilihan dan alasan benar. Indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi yang terakhir yaitu indikator transfer. Pada indikator transfer ini, soal yang tersaji dalam instrumen memenuhi 3 subindikator, yaitu menguraikan, mengorganisir, dan menemukan makna tersirat. Subindikator menguraikan muncul pada pokok bahasan konsep dan kekuatan asam basa yang tersaji dalam soal nomor 11 hingga 17. Untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada variabel ini diarahkan siswa untuk menganalisis setiap bagian dari pernyataan yang disajikan dalam stimulus serta menyimpulkan hasil analisis dari pernyataan pada stimulus berdasarkan karakteristik yang diinginkan. Subindikator mengorganisir muncul pada pokok bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa, konsep asam basa, dan pH asam basa yang tersaji dalam soal nomor 18 hingga 23. Pada subvariabel ini, keterampilan mengorganisir diukur dengan memberikan soal yang dapat mengaitkan hubungan antar pernyataan yang dianalisis, mengaitkan hubungan antar pernyataan yang dianalisis berdasarkan perbedaan dan persamaan atau relevansinya, membuat kesimpulan berdasarkan perbedaan dan persamaan dari pernyataan yang dianalisis, serta membuat kesimpulan berdasarkan perbedaan, persamaan, atau relevansi dari pernyataan yang dianalisis. Subindikator menemukan makna tersirat muncul pada pokok bahasan indikator dan kekuatan asam basa yang tersaji dalam soal nomor 24 dan 25. Pada subindikator ini, keterampilan menemukan makna tersirat diukur dengan menyajikan soal yang dapat mengarahkan siswa untuk dapat menelaah bagian-bagian dari setiap pernyataan dalam stimulus untuk menemukan informasi tersirat berdasarkan sudut pandang dan tujuannya. Dilihat dari data pada tabel, jika diambil rata-rata, dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa pada indikator transfer yang memenuhi 3 subindikator pada pokok bahasan konsep asam basa, kekuatan asam basa, pH asam basa, indikator asam basa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa termasuk dalam kategori cukup dengan persentase sebesar 66%. Jika diambil rata-rata persentase masing-masing indikator berpikir tingkat tinggi menurut Brookhart 2010, tampak pada grafik yang ada pada slide, di mana indikator transfer sebesar 63%, logic and reasoning 82%, judgment 60%, problem solving 66%, dan creativity and creative thinking 61%. Kesimpulan dari pemaparan desain operasional pada kali ini yaitu tidak semua siswa memiliki tingkat keterampilan berpikir HOTS yang sama meskipun berasal dari sekolah yang sama. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Lumajang dapat dikategorikan cukup dengan persentase sebesar 62%. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.